Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian sekeluarga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar lagi muatan IPS, tema 7, subtema 3. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat LU dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis, sehingga banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian ini juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Dilihat dari lahan yang digunakan, pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah di Indonesia berupa sawah. Sawah di Indonesia dibedakan sebagai berikut. Sawah irigasi, yaitu sawah yang menggunakan pengairan tetap dari saluran irigasi. Sawah lebak, sawah yang mengandalkan air sungai untuk pengairan. Sawah tadah adalah sawah yang pengairannya berasal dari air hujan. Dan sawah pasang surut adalah sawah yang pengairannya memanfaatkan pasang surut air laut. Pertanian lahan kering berupa ladang dan kebun. Tanaman yang dihasilkan pertanian lahan kering antara lain palawija, sayur-sayuran, dan tanaman industri. Dalam skala besar disebut perkebunan. Biasanya yang dihasilkan untuk kepentingan industri seperti karet, kelapa sawit, tembakau, dan teh. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas ini berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar yang menyediakan hasil ternak melimpah sehingga hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut: peternakan unggas, ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk konsumsi, namun dapat diolah menjadi kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, dan kok. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas. Laut Indonesia menyimpan potensi ikan yang melimpah. Selain memiliki laut luas, Indonesia memiliki perairan darat yang melimpah. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan dengan cara menangkap ikan di laut, sedangkan perikanan budidaya dilakukan di darat atau perairan air payau. Perikanan budidaya dilakukan di kolam, sungai, sawah, atau mina padi, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon. Kegiatan kehutanan menghasilkan kayu dan non-kayu. Hasil hutan berupa kayu meliputi berbagai macam kayu seperti jati, ulin, keruling, bangkirai, dan meranti. Hasil hutan non-kayu meliputi rotan, buah, bunga, getah, dan madu. Yang kelima adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Kegiatan pertambangan mencakup kegiatan
Eksplorasi merupakan kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daerah yang akan dilakukan usaha pertambangan. Eksploitasi merupakan segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian atau pengambilan secara langsung. Indonesia memiliki bahan tambang yang cukup banyak. Berdasarkan kepentingan bagi negara, bahan tambang dibedakan sebagai berikut. Bahan tambang golongan A, yaitu bahan tambang yang berpengaruh terhadap kepentingan negara, seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. Bahan tambang golongan B, bahan tambang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, tembaga, mika, intan, dan seng. Bahan tambang golongan C adalah bahan tambang yang digunakan untuk keperluan industri, seperti pasir, batu kali, batu andesit, batu kapur, dan tanah liat. Yang keenam adalah aktivitas industri. Kegiatan industri merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, industri besar lebih dari 100 tenaga kerja, industri sedang 20-29 tenaga kerja, industri kecil 5-19 tenaga kerja, dan industri rumah tangga kurang dari 5 tenaga kerja. Yang ketujuh adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan jual beli. Kegiatan perdagangan berperan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang bekerja di bidang perdagangan disebut pedagang. Kegiatan perdagangan muncul karena perbedaan potensi lingkungan. Perbedaan potensi menyebabkan tidak semua barang kebutuhan dihasilkan oleh masyarakat. Nah, sekarang tugasnya buku tematik 4G halaman 65A, 66C, dan 71B. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajarnya ya nak. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada guru tematik kalian masing-masing. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.